Dua hal yang harus saudara pastikan. Karena kematian kita kan gak bisa kita pastikan. Untuk mati itu gak harus tua. Untuk mati itu gak harus sakit. Sesuai gilirannya saja mati itu. Mana kita tahu? Karena itu tidak kita tahu, maka kita harus memastikan hari ini. Adakah engkau sudah benar-benar menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Keselamatan bapak-bapak leluhur kita pada masa lampau sebelum Yesus datang 2023 tahun yang lalu itu, karena mereka menyambut dia sebagai Tuhan. Yesus dalam kebesarannya sebagai firman tidak mungkin dapat berhadapan dengan manusia secara fisik, secara ragawi. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi artinya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka lari dan bersembunyi. Lalu Alkitab mengatakan mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Dan Tuhan yang berbicara kepada mereka, di manakah engkau? Siapa itu? Dia adalah Yesus sebelum dia datang sebagai manusia. Ketika Abraham mendengar suara Tuhan, ketika Abraham melihat penampakan malaikat Tuhan, itu adalah Tuhan yang hadir kepada dia dalam rupa malaikat. Itu adalah Tuhan. Dia sambut itu, dia sembah itu sebagai Tuhan. Siapa itu? Dia adalah Yesus sebelum dia datang sebagai manusia. Yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam tiang api dan tiang awan. Yang berbicara kepada Musa dalam belukar yang menyala. Itu adalah Yesus sebelum dia datang sebagai manusia. Maka oleh sebab itu dikatakan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi, mengapa nenek moyang kita, para nabi itu diselamatkan, terhisapkan ke dalam penebusan Kristus di Bukit Golgota itu? Karena mereka mengakui, menerima, menyambut dan menyembah yang datang menampakkan diri kepada mereka dalam tiang api dan tiang awan, yang datang menampakkan diri kepada mereka dalam rupa malaikat itu, yang berbicara kepada Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Mereka sambut dia, mereka terima dia sebagai Tuhan. Maka dengan demikian mereka itu terhisapkan, terhitungkan ke dalam pengorbanan penebusan Kristus di atas kayu salib itu. Kepada saya dan saudara hari ini, Roma 10 ayat 9 dan 10 itu mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Malam hari ini adik-adik, engkau harus renungkan baik-baik. Kita punya pengharapan melalui kebangkitan Kristus itu. Pengharapan itu adalah kelepasan dari kebinasaan kekal. Semua manusia akan binasa tanpa Yesus. Maka oleh sebab itu pastikan malam hari ini engkau sudah menerima Yesus, menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai orang tua, saya sebagai pengacara, saya menangani banyak sekali kasus. Ada kasus kenakalan remaja, ada kasus narkoba yang melilit para pelajar dan segala macam. Saya lakukan pendampingan kepada mereka. Ketika saya tanya, ada banyak masalah itu bermula dari rumah tangga. Orang tua yang egois, orang tua yang otoriter, orang tua yang arogan, orang tua yang cuek, orang tua yang hanya memusatkan pada diri sendiri, tidak mau menjadi sahabat bagi anak-anaknya. 3-4 bulan yang lalu ada pasangan suami istri setengah baya, mungkin sekitar 50-an tahun, tetapi kelihatan penampilannya sudah seperti 10 tahun lebih tua dari umurnya. Mereka datang kepada saya dan konsultasi. Dia cerita bahwa 2 anaknya ditangkap secara bersamaan karena sedang mengkonsumsi narkoba. Dia cerita lagi, 1 anaknya yang pergi
tanpa kabar berita karena dilarang pacaran, lalu mereka melarikan diri dengan pacarnya. Mereka menangis sedemikian terseduh-seduh. Lalu yang paling sadis lagi, seorang ibu mengatakan bahwa, "Bapak, saya sudah menasehati anak saya. Dari mereka masih kecil. Tetapi apa jawaban mereka terhadap saya? Mama, urus saja surgamu. Jangan urus saya, urus saja surgamu." Sadis sekali kan orang tua menerima kata-kata seperti itu dari anaknya. Ternyata ini anak-anak yang terluka sekali dengan orang tuanya. Kita bicara surga, tetapi kehidupan mereka tidak menggambarkan bahwa kehidupan seperti apa yang kita ucapkan. Hati-hati saudara. Di zaman sekarang ini, kalau zaman saya dulu masih anak-anak, bapak saya itu taruh rotan saja di di pinggir tempat tidur itu. Melihat rotan itu saja kita sudah taatnya bukan main. Guru ada nadanya sedikit tinggi saja, mengangkat muka pun tidak berani kita. Tapi sekarang ada yang main smackdownan sama orang tua sendiri. Dunia sudah berubah, saudara. Oleh sebab itu, pikirkan sekarang, renungkanlah itu sekarang. Jangan main-main dengan kehidupanmu. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita kehidupan yang penuh pengharapan. Kehidupan yang penuh pengharapan itu adalah pengharapan untuk kelepasan dari penderitaan yang kekal. Jiwa kita kekal. Maka oleh sebab itu setiap detik engkau harus memastikan, kalau engkau mati saat ini, engkau keluar dari tempat ini, engkau berbaring di tempat tidurmu, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita masih akan bangun besok pagi. Pastikan malam hari ini engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hidupmu harus berpadanan dengan iman itu. Jangan kamu menjadi sandungan bagi anak-anakmu. Karena apa sih arti kehidupan ini? Jabatanmu tidak akan bisa kau wariskan kepada siapapun. Tapi kehidupanmu bisa engkau wariskan. Rumah, harta mungkin bisa engkau wariskan kepada anak-anakmu. Tetapi tidak menjamin bahwa mereka akan luput dari penderitaan yang kekal. Maka oleh sebab itu tanggung jawab setiap kita adalah membimbing setiap pribadi anak-anak kita. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Supaya mereka tidak terhilang. Tuhan tidak tega membayangkan jiwa yang kekal itu binasa. Kenapa kita tega tidak membimbing setiap anak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Rugi sia-sia kita membangun gereja semegah ini. Dompet saudara terkuras untuk membangun ini, tapi tidak diisi oleh jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Hanya diisi oleh jiwa-jiwa anggota gereja. Anggota gereja tidak menjamin bahwa dia sudah diselamatkan. Ini tanggung jawab saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di tengah-tengah perenungan kami akan sengsara Kristus di atas kayu salib, kami merenungkan betapa hidup kami Tuhan, hidup yang dikasihani oleh Tuhan, hidup yang dikasihi begitu rupa oleh Tuhan. Tapi seringkali kami mengabaikan kesempatan anugerah ini, yaitu bahwa Yesus yang adalah dari surga, darah yang sempurna untuk membayar hutang darah, untuk menyelamatkan kami. Tapi seringkali kami menjalani hidup ini tanpa hidup dengan sungguh-sungguh tertanam dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu. Seringkali kami mengabaikan arti dari persembahan hidup kami untuk memuliakan Engkau. Bapa, tolong kami malam hari ini supaya tidak ada satupun di antara kami yang terhilang di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan suatu kesadaran yang luar biasa kepada kami, bahwa setiap detik kami tidak pernah tahu kapan maut menjemput kami. Kami ingin memastikan kepada diri kami bahwa kami telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Sehingga ketika kami pergi meninggalkan dunia ini,
roh kami akan bersama dengan Kristus di Firdaus. Dan orang-orang yang sudah mendahului kami, yang sudah mati dalam Kristus, akan dibangkitkan pada saat kedatangan Kristus kali yang keduanya. Oleh sebab itu Bapa, tolong kami untuk mengajarkan kepada anak-anak kami, kepada setiap orang yang bersama-sama dengan kami, akan kebenaran ini. Inilah inti Injil, dan semua manusia membutuhkan Injil itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Makasih, salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, atas nama Gembala Sidang, Badan Pengurus Jemaat, serta segenap panitia perayaan Paskah GKI Pintu Elok Nangapino mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada sidang raya Paskah sekalian dalam rangkaian ibadah perayaan Paskah GKI Pintu Elok Nangapino tahun 2023 dengan tema Kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh harapan. Berikut kami sampaikan warta Paskah bagi kita semua. Ibadah KKR Prapaskah dilaksanakan pada hari Kamis, 6 April 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Raya Jumat Agung dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam ibadah Raya Jumat Agung akan dilaksanakan perjamuan kudus. Ibadah Paskah gabungan, Persimas, Perkarya, dan Perkawan GKI Pintu Elok Nangapino akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 April 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gereja. Ibadah Padang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 pukul 4.00 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Apron Lapangan Terbang Nangapino. Ibadah Raya Kebangkitan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian ibadah perayaan Paskah GKI Pintu Elok Nangapino tahun 2023, kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Hussein Syahdiman, STH SHMH, Sekretaris Umum Gereja Kemah Injil Indonesia. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat sidang terkasih. Kiranya berkat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya boleh memberikan kita hidup yang penuh dengan pengharapan, menguatkan iman dan kepercayaan kita semuanya. Amin. Baik jemaat Tuhan sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian malam Prapaskah kita. Kita mau mengagungkan Allah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus Raja, Dialah yang layak disembah. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar.
raja. Kemegahan raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang. Kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud. Mendengar suaranya. Selamanya besar dan ajaib. Layak disembah. Kau raja segala raja. Raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, kau besar. Besar Allahku. Layak disembah. Kau raja segala raja. Segala raja, hatiku bernyanyi. Hatiku bernyanyi. Kau besar. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan berkati, kita segera akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Tetapi izinkan saya menyampaikan informasi setelah ibadah ditutup dengan doa, berikan waktu sejenak untuk Wakil Ketua BPJ, Ketua Panitia dan pembicara kita serta tim pengembalaan untuk berada di depan memberikan salam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami tidak hanya mendengarkan kebesaran kuasa-Mu, tetapi kami mengalaminya malam hari ini. Ada hujan yang begitu lebat sore hari ini, tetapi oleh anugerah-Mu Engkau menghentikannya. Dan tidak hanya berhenti di situ, Tuhan memanggil umat-Mu dengan nama mereka.
Mereka tinggalkan rumah mereka, mereka ada di tempat ini, maupun mengikuti ibadah secara live dimanapun mereka berada. Kami percaya tidak seorang pun kami yang datang akan pulang dengan sia-sia. Tetapi kami merasakan lawatan kuasa Tuhan, pemulihan terjadi. Jikalau kami datang dengan pergumulan keluh kesah, kami akan pulang sebagai orang yang memiliki pengharapan. Tidak hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi hidup yang kekal, karena Yesus adalah jaminan. Terima kasih untuk semua hamba-hambamu yang melayani malam hari ini. Worship leader, tim singer, tamborin. Juga hambamu yang menyampaikan firman Tuhan multimedia. Berkati mereka, biarlah mereka diberkati dan menjadi saluran berkat bagi semua kami yang hadir. Jemaatmu akan pulang dari tempat ini. Malaikat Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Jauhkan kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, gangguan iblis, roh jahat, niat orang jahat. Pastikan mereka tiba di rumah dalam damai sejahtera Tuhan. Merenungkan perkataan firman-Mu. Mempersiapkan diri mereka, memastikan untuk hadir pada hari besok, baik pada jam 6 maupun jam 9, untuk ibadah mengenang kematian Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu. Mereka akan pulang, tetapi malaikat Tuhan, berkat-Mu akan menyertai mereka. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus berkati, ibadah kudus kita berakhir pada malam hari ini. Oleh sebab itu pulanglah engkau. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah segenap berkat Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, pertolongan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus Tuhan akan memelihara keluarga rumah tanggamu, menjaga, melindungi serta memulihkan kesehatan tubuhmu, memberkati dan membuat engkau berhasil dalam segala yang kau kerjakan, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Amin, amin, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai.